Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan akan membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aror yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, raja Basam, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maakah, dan atas tengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesbon. Musa, hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa, hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapuah 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksaf 1, raja negeri Taanak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dijelaskan oleh firman Tuhan daftar riwayat daerah-daerah maupun raja-raja yang sudah ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah dua kepemimpinan yang berbeda. Dari pasal 12 ayat pertama sampai ke-6, kita dapat melihat Tuhan menyertai dan menyerahkan raja-raja dan bangsa tersebut
di bawah kepemimpinan Musa. Sedangkan pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-24 kita dapat melihat Tuhan menyertai dan menyerahkan raja-raja dan bangsa tersebut di bawah kepemimpinan Yosua. Namun yang unik dan hebatnya dari cerita firman Tuhan hari ini, bahwa penyertaan Tuhan yang selalu memberi kemenangan-kemenangan besar bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua tidaklah berubah, sama seperti Tuhan menyertai Musa. Dan bahkan bisa dikatakan kemenangan yang diraih Yosua lebih banyak. Yang menjadi bahan perenungan kita hari ini adalah apa yang membuat begitu banyak kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel pada saat itu. Sedangkan bangsa Israel sedang mengalami pergantian kepemimpinan. Ternyata jawabannya ada pada ketaatan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan juga taat dan tunduk pada otoritas pemimpin yang sudah dipilih menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pembelajaran kita di masa kini adalah Tuhan dapat membuat begitu banyak kemenangan-kemenangan dan dapat membuat begitu banyak keberhasilan demi keberhasilan bagi hidup saya dan saudara dalam berbagai aspek harapan dan doa saya dan saudara. Asalkan kita mau melakukan dua hal yang sudah diteladankan atau yang sudah dicontohkan oleh Yosua dalam pasal 12 ini. Apa itu? Yaitu taat dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi fokus lurus apa yang diperintahkan firman Tuhan, lakukan tepat seperti itu. Dan taat juga serta tunduk pada otoritas pemimpin di mana saya dan saudara saat ini bergereja dan di mana saya dan saudara saat ini sedang bekerja. Maka Tuhan akan memberi keberhasilan demi keberhasilan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar untuk terus taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami belajar untuk taat, tunduk pada otoritas pemimpin di mana kami bergereja dan di mana tempat kami bekerja. Dan dari sini kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan